saya tunai 1 miliar. Iya, di hari tua ibu rumah. Yuk, ada Pak Andi Rahman apa? Suruh masuk, Man. Pak Andi Rahman. Nah, itu tuh yang itu kita kan yang itu tanggal 9 atau 8. Yang ada ujian depan. Kalau stop itu kamu ngapain kata. Apa sih Mbak tengok-tengok aja saya bilang coba terus pengantin nanti make up artisnya apa ya? Masih banyak Bajunya mau yang apa? Daerah atau yang Slayer? dia pengennya yang anu kata DL itu yang syuting itu merah itu lah. Kenapa dia pegang-pegang aja? Enggak, dia lagi mandang ibu, lagi mandang pasangan si nanti ya aku giniin dong. Belum kan? Ini disabarin. Dan laku. Dan itu rambutnya saya lihat memang calon aku sabarin. Udah cantik-cantik ini sisa-sisa gunungan loh. Yuk, sini Ran, duduk Ran. Ayo, duduk Ran. Pak Andi Rahman mana? Ya bos, sini bos, duduk bos. Ya bos. Ayo. Ayo bos, duduk situ bos. Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu rombongan Centong Travel. Terima kasih dari Centong Travel udah bawa rombongan bapak dan ibu. Nah, maksud saya kita mau ngobrol bareng di sini. Bapak dan ibu boleh nanya apa aja. Tapi sebelum bapak dan ibu nanya, saya mau cerita dulu tamu RDAY yang luar biasa. Dia tidak pernah berharap. Di otaknya nggak pernah berharap. Nah, kita kebanyakan otaknya berharap. Berharap dengan berbuat baik untuk ini. Nah, nggak boleh. Nah, ini adalah dia tukang ojek Grab. Ojek online namanya Grab. Nah, dia belum pernah datang ke RDAY tapi dia nonton YouTube. Apa yang dilakukan sama tukang ojek Grab? Dia bisa privat kemarin di sini khusus, privat khusus. Dia hanya mengucapin syukur Pak Haji. Saya selama bawa motor ojek Grab selalu ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah pakai zikir digital 999 kali. Sekali baca hajat selama 27 kali. Apa yang diucap? Gacor, 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 gacor. Artinya apa tuh gacor, gacor? Rame, rame, rame. Nah, baru dia nganterin penumpang turun, baru kira-kira 2 meter udah ada orderan lagi. Baru turun lagi, kira-kira 10 meter orderan lagi. Begitu aja. Nah, dia tiap hari minimal membawa pulang ke istrinya 400.000 minimal. Tukang ojek motor online 400.000. Akhirnya dia bisa privat khusus kemarin di sini. Nah, mau saya, bisa gak Bapak dan Ibu dibaca yang saya ajarin itu? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa? Kontrakannya isi, kontrakannya isi, kontrakannya isi. Kalau anaknya sakit, anaknya sembuh, anaknya sembuh, anaknya sembuh, anaknya sembuh. Kalau mau dagangannya rame sembako,
dagangannya rame. Anaknya mau diterima di Trisakti, diterima di Trisakti. Kalau anaknya pengen diterima di Jayabaya, anaknya diterima di Akpol. Ah itu. Alhamdulillah, 999 kali sehari 27 kali. Ini kan teman-teman kadang enggak. Ngucap sih iya, tapi berharap. Ngucap sih iya, tapi mikir. Ngucap sih iya, tapi komen. Ngicap sih iya, tapi ngeluh. Bisa nggak yang itu jangan dipraktekin? Mikirnya, komennya, ngeluhnya, coba jangan. Jadi ilmunya apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Ini kan teman-teman enggak. Mikir, komen, ngeluh. Janganlah. Nanti saya panggil tamu saya namanya Topik. Dia Riado di sini udah berapa tahun? 10 tahun. Dia jadi tukang masaknya RDAY. Sehari masaknya 30 kilo. Sekali masak. Jadi kita RDAY masak 3 kali. 90 kilo sampai 1 kintal masak. Untuk makannya anak yatim. Makannya tamu-tamu. Apa yang dilakukan sama Topik? Selama dia nyuci beras selalu dia ngucap hajat. Istri saya yang honor 16 tahun diterima jadi PNS. Istri saya yang honor diterima. Alhamdulillah sekarang jadi pegawai negeri sipil. Kedua, anaknya diterima di UGM, Fakultas Ekonomi, Advokasi, jurusan akuntansi, beasiswa. Tiap hari nyuci beras diucap itu. Sekarang anaknya di UGM, di Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, advokasi. Ketiga, dia ngetes. Bukan anak, bukan istri, tapi keponakan. Coba, manjur gak nih ilmunya RDAY? Keponakannya dia ngetes. Keponakan saya diterima jadi karyawan PLN. Diterima jadi karyawan PLN. Terus sambil nyuci beras. Alhamdulillah anaknya sekarang diterima di PLN jalur Jawa Bali. Nah mau saya coba ibu sama bapak lagi apa aja ngucapnya itu. Lagi masak nasi, lagi numis, lagi cuci piring. Apa aja yang diucap. Tapi konsisten itu aja jangan ganti-ganti dulu. Itu aja dulu. Ayo terus. Nah hari ini kita kedatangan Pak Andi Harun. Jauh-jauh dari Jakarta. Nah dia mau testimoni. Ayo bos, testimoni bos. Kasih mic-nya. Tepuk tangan dulu dong Pak Andi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Saya nggak tahu kok bisa sampai di sini. Padahal sudah lama Pak Haji suruh datang. Nggak tahu, saya sampai di sini nggak tahu dengan siapa sampai kok bisa sampai di sini sih juga nggak tahu. Terus tiba-tiba ada orang yang datangin ke rumah saya. Terus kebetulan, singkat cerita, wah kok bisa ke sini ya tiba-tiba. Oh iya saya ingat punya utang sama Pak Haji. belum suruh testimoni mengenai centong. Jadi saat itu tahun 2019 saya jadi memang ya saya nggak pernah ngarep, bener dibilang Pak Haji nggak pernah ngarep, cuma saat itu Pak Haji, Pak Andi Harun bapak saya mau jual rumah. Jual rumah ya cukup lah 4 miliar lah 5M waktu itu. Sampai sudah kita undang itu 2 bis anak yatim ke sana. Kan anak yatim umroh yang mau diberangkatkan 2022 ya sama Pak Ibu Ayi. Ngaji di Kelapa Gading. Iya di Gading. Nah itu tantangannya ternyata seiring berjalan itulah dibilang. Jangan ngarep, jangan punya mau. Walaupun bapak saya punya uang ratusan juta. Nggak akan jadi Bu. Ternyata dikasih cobaan sama oleh Allah. Walaupun lengkap udah dikasih semua sama Pak Haji. Dan bapak ibu saya syaratnya suruh naikin anak yatim umroh harus 7 miliar bukan 5 miliar kata Pak Haji. Bayangkan. Nah ibu saya udah 5 miliar aja kenapa? Karena kan susah jual rumah katanya. Ya dia. Tahu-tahu kena COVID. Ya dia 2020.
Saya ini cuma nganter aja ke sini bapak ibu saya. Niat baik untuk supaya minta didoakan. Supaya bisa laku rumah 7 miliar, enggak 5 miliar. Kan itu anunya Pak Haji. Tahu-tahu, kok singkat cerita, kena COVID, ada yang meninggal om saya nggak berangkat, Bu. Saya memang nggak ada niat saya mau mau ke sini waktu itu 2019, pokoknya waktu itu kalau nggak salah, saya kan di Bulog, di BUMN, Bu. Saya sudah diajarin Pak Haji, banyak lah, sukses lah. Termasuk itu karena saya dapatnya udah banyak lah, macam-macam centong lah. Kalau nggak salah saya minta maaf dia, sisa uang bibit aja memang nggak, tapi centongnya luar biasa, Bu. Sakral banget, warnanya hitam. Ayo, saya nggak tahu tuh centong apa, kalau centong hitam banget, Bu. Nah itu saya kalau waktu di Bulog tadi masih peneliti tuh, saya Centongnya Pak Haji Handiaruni hitam seperti ini, Oh itu yang baru. luar biasa. Nah jadi saya centong itu tiba-tiba saya sambil peristiwa COVID juga segala macam di kantor saya di Bulog Pusat Gatot Subroso, tahu-tahu saya diusulkan jadi komisaris di anak perusahaan Bulog. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi nyentongnya itu, Bu. Nah surat kepimpinan pada saat tes saya centongin, naik jadi pangkat atau begitu aja. Yang ikhlas saya iseng-iseng aja, nggak ada beban, Bu. Nggak ini, udah terserah lah. Saya nggak tahu, saya nggak punya mau, pokoknya katanya informasi di tes katanya. Saya kan peneliti, Bu, waktu itu peneliti di Bulog Pusat. Tapi kok mau diusulkan direktur, tapi harus keluar dari peneliti ya Pak Haji. Iya. Nah tapi ternyata, oh ya udah komisaris saja, padahal saya peneliti. Udah komisaris di Majalengka, gitu, Cirebon, daerah Cirebon. Nah wilayah saya Jawa Barat. Nah komisaris anak perusahaan Bulog BUMN. Alhamdulillah saya berjalan hampir 3 tahun. Ternyata 3 tahun itu sambil suruh ngurus juga, bantu bapak, ibu. Dibilangin Pak Haji sambil umrohkan anak yatim 25 orang. Saya cuma enggak ini, Bu, cuma nganter. Tahu-tahu singkat cerita sudah sampai segala macam, suruh balikan celana bapak, cuci di air, siramin rumah itu bapak sama ibu, tubuh subuh-subuh segala macam. Sampai sempat berantem juga. Ya hikmahnya karena mungkin bapak ibu terlalu ngarep, dibilang Pak Haji, ya maunya cepet jual, akhirnya nggak sabar, nah, kena deh, uji sama Tuhan COVID. Nah nanti pas akhirnya singkat cerita tahun 2022, Bu. 2022 baru berangkat. Pas berangkat ternyata yang berangkat bukan bapak ibu saya sama adik saya dan om saya. Ibu saya sakit ginjal. Gitu loh, Bu. Sakit ginjal, cuci darah. Om saya meninggal. Adik saya perempuan juga nggak mau ikut. Ibu saya sudah terkapar Pak Haji. Di situ akhirnya nggak tahu lah, sudah pengen meninggal itu ibu saya. Sudah nggak ada pikir lah mau jual rumah apa enggak gitu lah. Tiba-tiba saya dipanggil, kan saya anak tertua Pak Haji, kan nama saya Rahman kebetulan. Saya nggak ada urusan mau apa, mau berangkat umur, pokoknya saya sudah kasih jalan ke Pak Haji aja udah gitu. Saya dipanggil dari Makassar, kan bolak-balik Makassar Jakarta saya Pak Haji. Tahu-tahu, nah ibu bilang pesan suruh Andi Rahman berangkat, nah wakilin kita untuk berangkatkan anak yatim, disuruh Pak Haji. Siapa yang berangkat kalau nggak salah, saya masih merinding, Bu. Akhirnya kita rubah. Nah judulnya, bayangkan Bu, maunya kita supaya laku rumah yang dibilang sama Pak Haji 7 miliar. Yang jadinya apa? Ibu saya sembuh, Bu. Saya doakan di depan Ka'bah. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Sembuh, Bu. Jadi dirubah. Saya bilang sama Bu Ayi, Pak Ayi, Bu Ayi, ini ada titip pesan di Mekah, didoain depan Ka'bah sama anak yatim umroh. Anak yatim umroh kan 25 orang yang diani sama Pak Haji. Dia komen, karena rebutan Bu yang umroh itu, walaupun kan biasa, tapi kan 25 orang juga saya nggak mungkin gitu saya layani. Saya hanya 4 orang laki-laki. Bayangin Bu, di Mekah saya bawa centong juga, bawa tasbih juga. Nah ini tasbih sama centong yang hitam-hitam semua, serem banget, sakral semua Bu. Aneh Bu itu. Saya tiba-tiba itu Hajar Aswad, Hijri Ismail dapat semua Bu. Saya nggak ada yang nggak dapat. Sama anak yatim. Hanya 1 laki-laki, tapi memang kalau yang pas umumnya di masjidil segala macam itu 4 orang. Saya udah minta izin sama Bu Ayi, saya rubah, minta maaf, saya doanya nomor 1 dirubah Pak Haji. Ibu sembuh. Terus yang kedua baru laku rumah. Tadinya awalnya jual rumah. Aku jual rumah. Ya. Dibalik. Dan itu saya nggak ada Bu, saya berangkat tuh nggak kehitung, nggak direkeng Bu saya. Yang berangkat bapak ibu saya kan dia yang punya uang.
Pak Haji bilang, loh siapa ini dapat bonus dari 5 orang, ya Pak Haji Iya. dapat bonus 1 orang. Nah ternyata yang dapat bonus itu yang berangkat, yang 5 orang gak ada yang berangkat Bu. Ya itu Bu, kalau mau ngarep, terlalu ngarep gitu loh Bu. Terlalu bangga gitu. Minta maaf Bu ya, sombong dia bisa menaikkan anak yatim umroh gitu Bu. Dan saya pun sekarang, oh itu belum tentu tuh gini segala. Nah itu Bu. Nah jangan sangka mentang-mentang uang, kalau nggak salah 300 juta, 400 juta Iya. Pak Haji Bapak. Ada Bu. Bu bukti transfernya itu bapak saya Pak Andi Harun. Pak Andi Harun loh bapak saya Bu. Yang nyumbang untuk anak yatim. Pak Haji marah. Segala macam, ini itu gara-gara COVID Bu. Saya ingat ada WA-nya Pak Haji. Bapak saya ya, Pak Andi Harun bilang apa Pak Haji? Bangsat loh gitu ya. Jadi nafsu yang ada dalam diri kita Bu. Saya nggak ngebayangin kok saya bisa nganter Bu sendiri. Padahal saya saya cuma nganterin aja inilah supaya mudah, supaya minta doakan. Udah, saya pulang ke Makassar Bu. Tiba-tiba saya dipanggil untuk mewakili 5 orang ini. Ada yang mati, ada yang sakit ginjal ibu saya. Saya berangkat. Tapi alhamdulillah dengan Pak Haji, akhirnya bagi-bagi. Kan orangnya ikut umroh seperti ibu ikut umroh, dia ngambil sendiri tuh. Sini dia ikut, sini ini dia ngelayanin anak yatim semua Bu. Alhamdulillah Bu, pas saya udah pulang, itu biasa terkapar ibu, langsung duduk Bu, makan soto Betawi. Tepuk tangan dong. Sembuh Bu. Sembuh Bu. Nah jadi ada yang juga bilang Bu bahwa saya sudah 10 juta apalagi 300 juta itu Bapak akhirnya dibilangin bangsat sama Pak Haji. Karena kita terlalu Bu membanggakan diri. Apalagi kalau cuma 10 juta, 2 juta sini niat Bu. Jadi yang dibilang Pak Haji pernah di TV itu sedekah sama musibah. Bu saya banyak sekali, berapa kali saya sudah mati sebenarnya Bu. Tapi nggak tahu, itu terus yang saya amalin namanya Pak Haji. Serahkan aja, pasrahin aja gitu loh Bu. Alhamdulillah Bu, saya masih hidup. Ini kan Pak Andi Harun nih dari Makassar. Bapak dari Makassar ya? Kalau Bapak dari Jakarta Pak Haji. Kalau Bapak? Saya itu keliling dari Lombok ke Bali, Majalengka karena saya di Bulog tugas Pak Haji. Oh Saya iya. tuh dari ke-5 orang anaknya hanya saya yang keliling setengah Indonesia. Karena saya di Bulog tugas. Ini Pak Haji. kan rata-rata orang Jawa semua nih Bos. Iya. Jadi kalau di Jawa namanya legowo. Saya nggak ada, nggak kok. Nih Bos, Ya. legowo. Lanjut Bos. Ada Bu. Termasuk centong itu luar biasa Bu. Saya itu kemana-mana. Ada teman saya mau jadi direktur di PT Gendis Manis, PT Gula. Saya bantuin centongin kepada Sekjen BUMN. Kan masih buas itu Pak Haji di rootnya di Bulog. Saya bantuin centonginnya gua Bu. Tadinya direktur Bulog, dia ngarep Bu direktur Bulog. Kan Bulog kan perusahaan, tahu-tahu jadi direktur anak perusahaan Bulog. Nah itu tadi bilang, kita nggak bisa ngarep Bu. Kita nggak bisa ngarep, serahkan aja kepada Allah udah. Tahu-tahu kok, alhamdulillah Bu. Nah terus protes tuh Pak Haji termasuk adik-adik saya. Percuma ya. Loh bagaimana orang kita yang minta doanya di depan Ka'bah harusnya laku rumah 7 miliar, kita minta rubah nomor 1 adalah ibu sembuh. Dikasih ibu sembuh. Tapi anehnya Bu, pas sudah lama sebulan 2 bulan saya pulang ke Makassar, meninggal. Dan saya berinding Bu. Dan saya langsung dikasih petunjuk sama Allah, itu ibumu meninggal karena senang sekali dengan anak yatim, selalu mengundang anak yatim ke rumah di Jakarta. Katanya dia dapat di surga. Siapa? Dia dijamin di surga, tapi surga yang paling terendah. Karena itu Bu, biarpun dia berhasil, tapi kalau masih ada kata-kata ria, oh saya gitu loh yang nyumbang anak yatim, itu Bu yang saya pelajari. Saya nggak pernah ikut-ikut Bu, saya mau ikut umroh nggak ada. Sampai saya berangkat umroh juga dituntun sama orang tua, nggak tahu Bu. Kalau tawaf itu kan ke kanan ya Bu ya, ke kiri. Saya kenapa ke kanan nentang arus Bu? Nah saya dapat semua hajar aswad itu. Karena kita nggak ngarep Bu, saya nggak ngarep. Saya cuma duduk-duduk aja Bu, orang kan rebutan itu Bu. Ya Pak, mau ke ini Ka'bah itu, bahkan ada yang ini Bu. Saya enggak Bu, saya tiba-tiba ada yang narik gitu loh Bu. Dan tentang arus sama bapak-bapak, dan bapaknya itu adalah jamaah RDI juga. Dia sudah meninggal Pak Haji. Dia sudah meninggal. Dia orang tua, ikhlas, dia ikut suami istri di sini. Ikut umroh dia. Nah jadi itu saya terima kasih sekali Pak Haji. Alhamdulillah terkait dan banyak jamaah protes karena dia maunya bahwa dengan centong ini, dia berdoa dengan centong ini bahwa dia berhasil
ini gitu loh doanya. Tapi banyak yang berhasil, nggak tahu, dan saya bukan hasil centong itu aja. Memang kalau centong itu kan laku rumah 5 miliar atau 7 miliar, kan uang Bu ya. Nah itu memang belum laku-laku, tapi di tangan saya selalu tangan dingin. Selalu itu pembeli datang sama saya rumah itu. Sampai penyewa, tapi selalu memang disekenteng sama adik-adik saya. Adik-adik saya perempuan, bukan nafsu harta Bu. Tapi saya lepaskan itu nafsu harta itu. Saya lepaskan, tiba-tiba saya dipanggil untuk mengikuti program pensudi ini. Saya dapat uang 1,5 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Mas Padi Maksudnya juga. Pak Haji bukan jangan ngarep aja Bu, jangan ada istilahnya bahasa Bugis. Nek carane wong Jawa nih, kalau saya Jawa karena sekolah di Jogja. Ojo gelem maunya kita gitu Bu. Biarkan aja maunya Allah yang atur. Itu aja Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau di Jawa itu namanya tepo seliro. Artinya apa? Tepo seliro apa? Menempatkan diri kita. Menempatkan diri kita dimanapun kita berada. Iya, jadi nempatin diri kita di. Dengan siapa kita berada. Iya, jadi tepo seliro. Kan kayak kita nih. Wah, anak-anak yatim nih kalau dingin. Kasihan nih, kita bikinin wedang jahe deh. Kalau kita minum wedang jahe enak lah, kita bikin. Ibarat makanan lah begitu. Tepo seliro. Menempatkan. Nah, si bos kayak begitu. Nah, maksud saya, coba Bapak dan Ibu jangan berharap. Tapi pasti. Nah, berharap jangan. Tapi Ibu harus ngomongnya pasti. Pasti. Tapi nggak boleh berharap. Kita kan berharap. Andai kata rumah ini laku, nanti saya mau bagi waris. Nggak boleh. Titik. Rumah laku, titik. Jadi nggak boleh ada kata-kata nanti uangnya mau dideposito. Nanti uangnya buat masuk akpol. Uangnya buat masuk akmil. Nggak boleh. Tapi Bapak dan Ibu harus yakin. Pasti. Dan kedua, Tuhan nggak pernah nggak ngabulin hajatnya. Apalagi doanya seorang wanita. Manjurnya luar biasa. Nah. Pak Haji, sebelum terkabul apa saya boleh latihan? Boleh. Saya juga sama Mbak Rati kan kadang suka ngomong. Mbak, latihan aja Mbak, latihan Mbak. Latihan. Nanti ada pesawat lewat. Dan benar pesawat lewat. Nanti ada burung bertelur di depan apartemennya di jendela. Ada burung bertelur. Coba nyebutin dengan yakin yang gak mungkin. Tapi harus yakin dulu. Karena ayatnya aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Nah kemarin kita dapat tamu, ini juga lagi nonton, tamu kita dari Nganjuk. Dia dijanjiin sama orang MBG, ketipu 1 miliar. Dia nonton YouTube RDAY. Legowo. Ya lapang dada. Akhirnya dia bilang, padahal duitnya boleh minjem Pak Haji. Mau legowo gimana? Kan setiap bulan jatuh tempo nih. Ya kata Pak Haji suruh legowo. Akhirnya dia legowo. Alhamdulillah kemarin dia dipanggil sama MBG Pusat. Dapat berapa dapur? 3. 3 dapur. Ya kan? Nah alhamdulillah dijalanin. Karena bagus dia dapat lagi dapurnya 20 dapur. Jadi sekarang dia dapurnya ada 23. 1 orang. Betul. Jadi dapurnya dia sekarang 23. Tadi malam datang kemari ngucap syukur. Padahal dia belum pernah datang ke sini. Ini yang ada udah datang kok lemot. Ini gimana? Saya maunya datang oke, nggak apa-apa. Tapi legowonya ditaruh di depan. Terus nggak boleh kita kayak orang nelongso. Apa tuh nelongso kalau bahasa Indonesianya? Kayak kita orang iya susah. Aduh saya
ditipu sama MBG bikin dapur 1 miliar. Janganlah, ini kan anggap aja lagi baru proses. Ibarat kalau kita zaman dulu film MacGyver baru nyetel langsung jagoannya udah menang. Berarti udah habis dong. Jagoannya pada saat nonton MacGyver jagoannya kalah dulu apa menang dulu? Kalah dulu. Sehingga seru kan? Lihat kita. Atau zamannya Bapak dan Ibu ada radio Brahma Kumbara. Sama Mantili. 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 Iya. Iya. Ada lagi film apa lagi tuh yang di radio. Kalau udah radio kita pengen pulang aja pengen dengerin. Sembarang. Nah maksud saya Farida. Nah saya mau tuh seperti itulah kita harus gregetnya. Ini kan enggak. Kita selalu koma. Mau jual rumah. Nanti uangnya mau buat dibagi-bagi ke anak-anaknya. Enggak boleh. Saya mau jual mobil. Nanti uangnya buat DP yang mobil lebih kecil. Enggak boleh. Jual aja tapi titik. Enggak boleh. Nah kita kebanyakan koma. Kita kebanyakan koma. Nah nanti Bapak dan Ibu dengerin pengalaman Barati latihan manggil. Dan selalu nggak pernah meleset. Manggil kapal, pesawat terbang lewat. Manggil mobil lewat. Coba bos, cerita bos. Tepuk tangan dulu dong untuk Barati. Kita lanjut ya. Jadi gini, aku pernah lihat di YouTube yang 1 menit hajatnya harus besar. Waktu itu Pak Haji ada di masjid, masih di masjid. Terus Pak Haji tuh bilang sama tamunya gini, bos tuh bisa manggil hajat katanya kayak gitu. Gimana caranya Pak Haji? Gini, misalnya bos lagi duduk, nanti bos berpikir, ini sebentar lagi ada laki-laki lewat dengan celana misalnya kotak-kotak atau baju warna merah. Nah habis itu kalau dia lewat artinya hajat itu terkabul. Yang kita panggil terkabul. Oke, waktu itu aku coba pas banget di bulan puasa aku habis ngaji. Habis sahur pagi-pagi tuh. Cobain deh ilmunya Pak Haji emang bener nih bisa panggil. Kalau aku kan gitu. Mencoba sesuatu tuh dengan gembira. Jadi kayak anak kecil dapat mainan gimana sih? Mainan baru kan seneng banget tuh. Aku ke jendela. Terus habis itu aku bilang, pokoknya bismillahirrahmanirrahim yang alhamdulillah. Oke, sekarang aku panggil burung. Itu demi Allah. Gak ada 1-2 menit itu burung lewat. Kan aku tinggalnya tinggi kan, di lantai paling tinggi. Jadi kan aku cuma lihatnya view-nya kan gunung kayak gitu. Pas lewat gitu, tiba-tiba warna hitam gunung, itu aku gemeter. Aku pegang handphone, aku foto itu fotonya blur, ada yang jelas, pokoknya saking happy-nya kan. Habis itu aku send sama Pak Haji. Gak pernah pagi-pagi aku nge Pak Haji, saking senengnya, oke Pak Haji aku coba gini. Terus Pak Haji bilang, terus Mbak panggil. Oke, beberapa hari aku coba panggil burung terus deh. Pasti ada tuh burung. Habis itu aku bosan kan sama burung. Apa ya yang di langit yang bisa aku Ganti jadi goa. Goa Hero. Goa Hero. Habis itu aku panggil helikopter, pesawat. Dan itu benar. Pesawat lewat. Udah. Abis burung goa. Goa. Duit. Lanjut. Habis itu aku panggil pesawat. Pesawat lewat. Udah bosan banget yang di langit kan, karena aku di atas. Apa ya yang di bawah nih? Oh, aku panggilin aja deh motor, tapi jaketnya warna pink misalnya kayak gitu. Gak lama lewat. Oke, terus kalau misalnya di jalan macet, aku selalu kayak gini, oke. Buat main-mainan ya ini ya, maksudnya lakuinnya tuh dengan gembira bukan yang stres kayak gitu enggak. Oke, sebentar lagi belah kanan gue nih motor warna merah jebret lewat. Berarti berhasil dong. Oke, udah bosen dengan warna ini itu apa ya yang
di jalan nih jarang, tapi yang jarang ya, jangan yang hijau gitu-gitu kan banyak. Oke, jaket warna putih kan jarang banget kan orang naik motor warna putih kan, karena kotor. Aku panggil lagi, oke sebentar lagi aku mau lihat orang naik motor pakai jaket putih jebret lewat. Jadi kalau katanya Pak Haji, Mbak kan udah apa yang aku panggil itu lewat kan. Ini benar nih, Pak Haji waktu itu ada 2 orang, dia habis privat 10 juta. Waktu itu aku mau umroh di Oktober, aku kesini nganterin koper, ketemu sama tamunya Pak Haji, waktu itu hari Jumat, aku sempat ngobrol tuh di depan masjid. Dia tanya sama aku gini, "Emang Mbak bisa panggil?" Maksudnya, ilmu manggil gitu. "Ya Bu, aku latihan," aku bilang kayak gitu. "Aku mau tes kamu dong." Oh, boleh-boleh aja sih, tapi ini kita permainan ya, jadi aku kan bukan ahli nujum ya. Aku kira sihir lagi gitu. Oke, enggak aku mau buktiin, ini benar nggak ilmunya Pak Haji? Ya udah, terus katanya saudaranya bilang gini, eee, "Tapi ini kan di ruangan tertutup." "Nggak apa-apa Bu, apa ya yang kita bisa panggil?" "Ya udah kita panggil tikus saja deh," aku bilang gitu. Itu demi Allah ya, aku ngomong gak sampai 1 menit itu tikus lewat 2, itu ibu itu sampai loncat loh. Berarti itu benar. Ya benar Bu, kan aku maunya yakin. Ya tapi aku bukan, "Ya Allah lewat nggak tidur," aku cuman, "Apa ya Bu?" Ya udah kita panggil tikus saja. Dan itu lewat tuh tikus, berkali-kali. Sampai dia bilang, "Berarti benar?" Ya benar lah kalau ibu yakin, kan ucapan adalah doa, pikiranmu adalah doamu. Gimana kita mau terkabul kalau kita sendiri nggak yakin sama dengan yang kita omongin, percuma. Kan kayak tadi aku bilang, mau pergi ke Syekh di Madinah berapa puluh ulama terbaik pun kalau kita nggak yakin sama diri kita, sama ucapan kita nggak bakalan. Nggak bakalan. Aku bisa kasih lihat foto. Adik aku ada di Amerika, oke. Dia lagi ngomongin masalah, apa namanya nih, bukan afirmasi, "Lu dengerin deh," katanya kayak gitu. "Ini nih kita bisa manggil-manggil gitu deh ya, sama adek aku. Ini di jam aku teleponan sama dia itu di jam dia nelpon aku di jam 11.23, oke? Bisa dia ada buktinya. Di jam 11.42, jadi pas dia lagi ngomong afirmasi itu aku gini, "Oke, sebentar lagi ada pesawat lewat." Bisa dilihat? Makasih ya Bapak, apa namanya? Andi Ada Rahman. Bapak Andi Rahman, betul? Betul kan? Sudah bisa berbayar. Nih, enggak sih, enggak. Coba Bapak, itu jamnya berapa teleponannya? 11? Di bawah? Enggak, ini kan 11. Heeh, di atasnya teleponan jam berapa? Iya, 11.23. 23 kan? Jadi gitu, main-main. Pak Haji lihat, mau lihat? Udah, oke. Nah, habis itu, nah akhirnya Pak Haji bilang gini, "Oke berarti Mbak udah bisa nih, ya kan? Coba panggil hajatnya." Yang tadi aku bilang, kalau ibu dengar petir, panggil hajat kita. Kalau aku sih petir geledekan aku minta uang. Ya aku suka uang, semua juga suka kan perlu uang, benar nggak? Daripada hajat, sehat ya udahlah pasti sehat, banyak duit juga aja sehat. Ada penyakit baru Pak Hadi, bukan PKD lagi. Tahu nggak apa? TDR, tekanan dana rendah. Benar kan? Ya, ya kan tekanan dana rendah kan ibu-ibu sama bapak-bapak kan aktif. Benar nggak aktif? Kredit aktif kan mukanya. Ya udah bercanda. Ya jadi aku panggil tuh hajat-hajat, aku belajar untuk itu. Tapi harus bukan yang kita kayak apa namanya tuh, kayak ahli nujum gitu ya. Itu permainan ya sebetulnya, permainan apa, otak, mulut, hati itu mesti satu. Nah sama setelah bisa seperti itu, aku panggil hajat-hajatku yang lain. Belajar. Kalaupun tidak berhasil, nggak apa-apa. Burung, coba burung dari mana tuh burung? Aku tinggal diangkat. Kalau burung oke lah, aku paling tinggi. Kupu-kupu. Dari mana tuh kupu-kupu? Di lantai 35 kupu-kupu. Kan iseng. Oke apa ya yang aneh nih? Maksudnya kalau kayak burung panggil udah ini oke lah. Kupu-kupu. Dan itu ada.
Terus kayak misalnya apa sih, sengat-sengat apa yang kecil-kecil tuh, bibi itu apa ya? Bi apa ya? Lebah, kayak model-modelnya lebah yang kayak gitu. Jadi coba belajar untuk manggil hajat-hajat kita dengan kayak gitu, yang dengan simpel-simpel aja. Misalnya kucing lewat nih bentar nih, tukang bakso yang kayak gitu. Nah nanti ibu bapak bisa panggil hajatnya. Apa? Kalau ada petir, berdoa, minta uang. Karena aku juga ngelakuin itu dapat duit besokannya. Tapi aku seneng-seneng ya, maksudnya iseng-iseng ya. Jadi ilmu yang menurut aku kan Pak Haji ini kan ilmunya pesugihan kan, sertifikat halal tapi. Yang malam, yang ritual malam kan pesugihan, tapi sertifikat halal. Itu kan dijalanin tuh sama kita. Kalau ibu kan enggak, mohon maaf lahir batin ya Bapak juga ya. Maunya cuma apaan? Kearifan lokal kan, biar cepet. Gak bakalan jos kalau yang malamnya enggak. Karena yang malam persugihan sertifikat halal itu semua ada di Al-Quran, itu rukun Islam. Jadi itu jangan ditinggal. Kalau yang menurut aku ya mohon maaf Haji ya, kalau yang kearifan lokal itu just for fun, maksudnya kita seneng-seneng. Karena kan kalau yang malam itu kan long lasting, lama tuh terkabulnya. Jadi menurut aku ya, nah tuh Kak, kalau ada apa namanya petir, kita panggil hajat kita. Terus deh gitu yang tadi itu yang manggil pesawat lah, yang manggil apa burung lah, apa segala macam, motor, mobil, itu kita ucap terus. Dan aku di atas nih, oke sekarang aku mau mobil kuning 2, jepret berdua, langsung apa tandem tuh. Ntar dia datang tuh. Tapi kalau belum pun jangan sedih. Dan nanti lama-lama itu akan akan terkabul, maksudnya terbukti gitu. Akan terbukti. Terbukti. Dan itu nggak bohong. Nggak bohong. Aku nggak mau testimoni bohong. Percuma. Habis itu apalagi ya ilmunya Pak Haji yang aku jalanin, panggil petir, geludukan tuh, sama karena dalam terbalik udah ya masih. Itu juga manjur. Apa lagi Pak Haji yang aku jalanin? Lupa aku. Oh ngaji, kalau ngaji sih mohon maaf aku cuma 2 ya. Kadang 3 tapi mentoknya di 2 karena kondisi, tapi aku tetap istiqomah. Sedekah. Sedekah itu bukan sedekah ekstrem aja, brutal. Sedekah perhiasan, sedekah makanan kesukaan, sedekah potong sapi, bukan hanya kurban. Waktu kakek aku meninggal 22 tahun, aku telepon Pak Haji, aku nangis, inget nggak? Pak Haji lagi di Alana. Pak Haji aku mau kurban, kakek aku kan senang kambing kan. Kata Pak Haji kambing sini nggak enak. Ya udah terserah Pak Haji, sapi aja. Aku potongin sapi buat kakek aku. Mama aku haul, aku potongin. Kalau Allah titip rezeki sama aku, kurban, aku nggak mau kalau aku punya uang yang murahan, aku nggak mau. Aku kalau buat sedekah, aku nggak mikir. Dan aku tidak pernah berhitung dan bertanya kepada Pak Haji. Uangnya diapain, enggak. Aku kasih, aku lepas. Pokoknya aku kalau aku sedekah, aku kasih, aku lepas. Aku nggak pernah mau ingat-ingat. Aku boleh cerita Pak Haji satu. Ada satu orang di sini. Pegawainya Pak Haji. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya Pak Haji. Karena Pak Haji, aku kesini Pak Haji buka ladang pahala buat aku sampai aku ketemu orang ini. Ternyata anaknya itu penghafal Quran. Dia dapat beasiswa untuk pergi ke Yaman. Dan bapaknya, ibunya tidak punya uang untuk beli tiket, visa dan sebagainya. Aku nggak deket banget juga enggak, tapi suka ngobrol bercanda. Tapi pada saat dia bicara, ya nih maksudnya ketemu terus kita ngobrol gitu ya. Anak gue mau pergi nih ke Yaman, bla 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 gitu. Oke, terus doain ya biar aku ada apa namanya, gue ada rezeki. Oh iya. Habis itu aku tanya, anak lo hafiz Quran 30? Iya. Lo bisa kirimin dia ngaji nggak? Ya kan? Taunya dikirimin tuh anaknya ngaji di YouTube. Aku dengerin. Pada saat aku dengerin tuh hati aku tuh, jadi gini, kalau aku mau sedekah itu bukan akunya, tapi hatinya. Yang gerak tuh hatinya. Lo keluarin duit lo. Aku telepon suamiku kan. Syats, gini. Boleh nggak? Dia betul,
bisa baca Quran, suamiku kan bule. Iya, aku izin ya, aku bilang kayak gitu. Ya udah, oke katanya. Dan sekarang anak itu udah masuk ke 3 tahun, dia sekolah di Yaman. Aku ada rezeki, aku bilang waktu itu, gue bisa kasih untuk bikin visa dulu ya, untuk anak lo 4 juta waktu itu, 4 apa 5 juta. Sisa tiket, ya udah lo cari aja sendiri gitu kan. Ternyata Allah tuh kasih rezeki lagi buat aku. Allah kasih rezeki lagi buat aku, sampai dia hari terakhir dia harus bayar tiket. Aku bilang, anak lu udah dapet? Belum. Ya udah, mana? Ini benar ya, kan aku cek dulu lah ya, bukannya sembarangan. Oke benar, aku beliin dia tiket dan anaknya sekarang ada di Yaman. Kemarin aku dikirimin suara ngajinya dia, Masya Allah. Dan aku tidak pernah bertanya, aku cuma pesan sama itu anak pada saat dia telepon, kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu siarkan agama Islam, pada saat aku nanti sudah meninggal, suami dan anak-anakku nggak ada di surga, kamu cari aku. Aku nggak minta ini atau itu. Bapaknya juga lebaran juga nggak ada tuh, selamat lebaran nggak ada. Tapi aku nggak marah, aku nggak gini. Begitu aku kasih, aku lepas. Aku kasih, aku lepas. Sama Pak Haji, aku titipin Pak Haji uang 500 000 000. Apa aku tanya untuk apa? Enggak. Aku cuman Pak Haji ini buat anak-anak, ucapan syukur aku, hajat aku terkabul. Dan Pak Haji nggak tahu, aku kasih. Kalau aku ada uang, aku kasih. Pak Haji selalu bilang gini, Mbak udah pernah sedekah barang yang dicintain belum? Belum. Mbak sukanya apa? Mbak mikir aja nggak, aku udah tahu Pak Haji aku suka apa. Aku suka perhiasan. Aku sedekahin. Aku suka uang. Aku sedekahin. Tapi apa yang aku sedekahkan, ini kita bukan ria ya. Bukannya demi Allah, bukan. Apa yang sudah kita sedekahkan, aku yakin Allah akan kasih kembali lagi dan kembalinya itu banyak. Amat sangat banyak. Badan sehat, nggak sakit-sakitan, itu kan yang paling pertama. Daripada kita punya duit, kita sakit-sakitan, buat apa? Kita nggak bisa nikmatin. Allah undang aku sama anak-anak untuk dampingin anak-anak umroh. Bukan 1-2 kali, dalam 1 tahun, Masya Allah, tabarakallah gitu. Sementara aku ini pendosa, aku bukan orang yang sempurna, enggak, aku banyak dosa. Pak Haji cuma bilang apa? Mbak itu kebanyakan doa. Hah? Harusnya Mbak tuh baca Quran. Pak Haji kalau aku ngaji, habis sholat aku ngaji. Bukan, hatam Quran. Tapi begitu aku hatam setiap bulan, Allah kasih rezeki beda lagi. Kan aku mungkin udah tahu ya, yang tahun ini, awal tahun aku dapat hajat terkabul. Jadi di Desember kemarin tuh, akhir terkabul, awal terkabul. Kalau ada yang bilang orang linglung datang kasih bisnis untuk kita, dan itu betul. Karena itu terjadi sama aku di awal tahun, di akhir tahun. Di awal tahunnya adalah aku pergi umroh sama anak-anak. Jadi bapak sama ibu harus yakin. Kalau Pak Haji bilang paksain, gak usah mikir. Sekarang nggak sih kalau disuruh sedekah, duitnya dari mana? Tapi bapak yang ngerokok bisa beli rokok. Betul nggak? Ya kan, kalau untuk sesuatu yang, ya sama sih aku juga gitu. Tapi sekarang enggak, aku rubah semuanya. Aku punya uang, aku sedekahin dulu. Akunya nanti. Yang penting orang dulu. Kita sedekahin. Apalagi yatimnya Pak Haji. Anak-anak yatim itu manjur. Masya Allah, aku sayang banget sama mereka karena mereka hajat-hajat aku Allah berikan kemudahan. Rizki yang berlimpah ruah. Bapak kesini sama ibu muliakan yatim. Semua tamu kesini pasti mau ketemu sama Pak Haji. Betul, aku pun sama. Tapi ada yang lebih manjur lagi sebelum Pak Haji. Apa? Anak yatim. Main sama mereka. Peluk mereka. Sayangin mereka. Jangan datang ke sini mohon maaf lahir batin. Cuma aminnya aja. Habis itu cuek. Mereka tuh senang lagi ditanyain. Kamu udah makan belum? Apalagi bapak-bapak. Kan mereka gak punya bapak. Tapi kebanyakan bapak-bapak yang ditanyain ibunya. Mana semok-semok lagi. Ibunya. Harusnya yang ditanyain anaknya. Makanya besok di kolam renang paksain bapak dan ibu kalau memang belum pulang bisa ikut ke kolam renang. Ibu yatim, ibu-ibu jagain anak yatim. Karena anak yatimnya
rewel. Jadi ibu yang jagain anak yatim. Dan bapak-bapak tugasnya jagain ibu yatim. Karena dia suka rewel. Iya, ibu yatim tuh rewel. Bawaannya pengen perosotan di atas. Nanti bapak bilang, Bu, jangan naik ke atas, bahaya perosotan. Jadi saya mau prosot di mana? Di saya. Kan perosotannya begini. Ibu yatim mau ngikut tuh. Nah, bapak jagain di bawah kalau ibu merosot ya. Oh, ucapan adalah boleh Pak Haji yang Pangalengan. Boleh. Oke. Jadi gini. Waktu aku belum nikah, masih muda nih, masih muda, masih gadis. Masih cantik-cantiknya lah ya pada masa itu. Enggak lah, bercanda, biar nganggep Apa? tuh. Jadi pada saat aku muda, aku tuh suka berhayal. Aku suka bilang gini, nanti kalau gue Hotel. tua, Mega, Cipayung. gue mau punya, gue mau tinggalnya di gunung. Gue mau sama teman-teman nih ya, gue mau tinggal di gunung. Habis itu gue mau punya villa gue dari kayu, ya kan. Nanti view-nya di depan itu laut, di belakang gunung. Nanti gue mau bercocok tanam, nanti gue mau tanam tomat, nanti gue mau tanam cabe, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Terus teman-teman aku gini, lu mau tinggal di gunung? Iyalah, enak sama laki gue. Saya kan anak-anak kan ngomongnya kayak gitu ya. Dan alhamdulillah itu terkabul. Suamiku beliin pas aku ngehnya itu di pernikahan 10 tahun kami. Di villa, aku duduk sama suamiku minum kopi, terus aku gini, ya Allah, dulu waktu aku belum nikah nih, Chef, aku tuh suka ngomong loh, aku nanti udah tuanya mau tinggal di gunung, rumahnya kayu, kayak apa villanya, punya kebun, belakangnya gunung, bener belakangnya gunung, tapi depannya tanah kami, karena aku bilang itu laut duit, dan itu terkabul sama Allah, dikabulkan sama Allah. Itu dari ucapan yang aku suka bicara sembarangan, tapi aku yakin. Terus ada satu lagi. Mama aku dulu pernah beliin jam. Oke. Waktu itu mama sakit, dia di mana? Sering ke Singapura, dia suka apa? Spend money apa, simpan uang. Dia punya keinginan punya satu jam yang dia suka banget. Akhirnya mama beli nih. Aku kira itu jam buat mama aku. Ternyata bukan. Jam ini buat teteh. Dipakein lah di tanganku pas dia pulang. Nangislah aku. Mama ini kan mama seneng. Enggak, ini buat teteh. Akhirnya di 2000. Diburu. Di tahun 2000 mungkin jam itu hilang. Diambil seseorang. Nangislah aku ya. Namanya anak-anak kan. Mama pokoknya teteh mau jam itu kembali. Ya udah sih teh. Udah hilang. Udahlah. Lepasin lah. Mama kan kayak gitu. Nanti Allah ganti. Tapi aku selalu berucap. Enggak. Teteh yakin mah. Jam itu akan kembali, tapi teteh nggak tahu kapan. Jam itu akan kembali pas teteh nggak tahu kapan. Pokoknya ngomong terus tuh kalau aku inget jam itu. Dan ternyata, alhamdulillah yang ngambil itu mungkin 3-4 tahun yang lalu mengakui kesalahannya. Dia minta maaf sama aku. Akhirnya dia bilang, mau beliin yang baru. Aku bilang nggak usah, cariin aja yang lama karena itu dari mama buat mama aku udah nggak ada buat memori lah gitu. Enggak, kamu beli yang baru katanya. Dan ini Boleh ntar diobrolin. Jadi kita harus yakin kalau rezeki itu udah 2 kali kita ketemu. enggak mah kalau rezeki itu punya kita pasti akan kembali. Iya, tapi teteh maksudnya mamaku kesian kali karena aku suka nangis kan gitu. Dan ternyata diganti sama yang baru. Allah ganti dengan keyakinan ucapan kita. Aslinya kemana sertifikatnya? Aku cuma bilang aku minta yang lama. Enggak. Kamu beli yang baru. Yang kamu suka. Ini. Kita doain biar bapaknya bisikin ke kita. Terbukti. Oh iya. Ibaratnya gitu. Kenapa? Ditaruh di mana Kalau sertifikatnya? misalnya Boleh, ntar gua ibu-ibu atau bapak-bapak gampang. tanya sama aku selalu bilang kan, harus yakin. Kita punya Allah. Gak usah minta kemana-mana. Mau makan, mau itu minta sama Allah. Gak punya uang minta sama Allah. Karena kan zamannya Rasulullah, para sahabat Nabi juga gitu. Apa-apanya mintanya sama Allah. Kalau sudah minta sama Allah, baru ikhtiarnya ke manusia yang lain. Kayak gitu. Dan harus yakin, Allah maha baik. Allah tuh baik banget. Dan satu aku pesen, jangan lupa apa? Sholawat. Karena itu salah satu
kunci. Mungkin kalau Pak Haji kan alhamdulillah kita jalanin tetap, kalau aku ditambah dengan sholawat. Sholawat itu udah buat aku bisa masuk ke raudhah dengan anak-anak, wow. Aku sampai mohon maaf ya, bukannya ria bukan. Sampai ustazahnya yang perempuan itu sampai ibu amalannya apa? Enggak ada aku. Amalan apa? Yang ngaji juga aku bukan santri ya. Tapi ya karena dari kecil aku dididik untuk bersedekah kan. Akhirnya itu sedekah. Terus apa? Memuliakan yatim. Aku sayang sama anak-anak. Kalau anak-anak ikut aku ngurusin benar. Makan mereka semua. Pokoknya buat anak-anak yatim selama aku bisa kasih yang terbaik, itu yang terbaik yang aku bisa kasih. Kalau ada kurangnya kan aku manusia. Dan apa? Aku disambut sama laskar-laskar perempuannya. Dimuliakan. Sampai ustazahnya aja gini. Saya nganter ibu menteri, ibu jenderal aja gak kayak gini. Dikasih tempat VVIP paling depan loh. Habis itu ditutup kita sholat. Dijaga sama mereka. Dikasih waktu leluasa. Tuh manjurnya yatim. Dan aku di Mekah, aku sampai bilang sama anak-anak, jalan sama kamu kalah artis. Itu orang semua stop. Foto, peluk, cium. Dan aku belajar. Oh, ternyata gue kurang ya ke mereka. Waktu aku pertama kali umroh sama mereka, aku belajar sama orang-orang Arab atau bule-bule yang di sana. Bagaimana mereka memuliakan yatim, mereka seneng lihat yatim tuh kayak gimana. Di Masjid Nabawi dengan cewek-cewek tuh semua tuh bener-bener anak-anak tuh dimuliakan. Nah, kita punya nih sekarang Pak Haji kasih nih tempatnya. Ayo kita pergunakan. Kan pelurunya udah ada nih anak-anak yatim buat hajat kita. Kita kesini bawa apa? Senjatanya apa sedekah? Senjatanya apa? Ibadah, baca Quran, tahajud. Gak usah mikir, gak usah tanya kiri kanan, bingung. Ngomongnya mesti apa, terserah ibu sama bapak seenak dari mulutnya ibu. Kalau ribet-ribet kayak aku juga enggak, Allah. Terserah Allah, pokoknya aku mau yang baik. Kayak gitu. Gak usah dipikirin, hutang akan lunas. Benar janjinya Allah akan dilunasi. Tapi dengan syarat dan ketentuan. Kan gak bisa lunas begitu aja kalau ibadahnya gak ada. Sedekahnya gak ada, sholatnya gak ada. Dulu kita gak pernah badiah qobliyah kan? Tapi sekarang badiah qobliyah. Sholatnya tepat waktu gak? Ayo. Kan kata Allah kalau sholatnya diperbaiki, Allah akan tolong kan. Jadi yang pertama apa? Sholat. Perbaiki dulu sholat kita. Pasti Allah akan tolong. Kayak gitu. Banyak deh yang keajaiban yang aku dapat. Nah nanti Bapak dan Ibu latihan ya. Latihan aja. Latihan maksudnya kayak orang tinju. Atau badminton yang paling gampang badminton. Ada gak orang main badminton tahu-tahu langsung pertandingan di Inggris, All England di Inggris. Ada gak? Nggak ada. Latihan dulu, bulan Ramadan latihan lagi. Bulan Ramadan latihan lagi. Udah latih tanding di Cina. Latih tanding di Korea. Baru setelah itu bertandingnya di mana? Di Inggris, di All England di Inggris. Pada saat di Cina apa? Udaranya dingin, makannya nggak sesuai, tapi dilawan. Di Korea begitu juga dilawan. Padahal nanti berlombanya di mana? Di Inggris, di All England. Nah maksud saya, coba ibu ini dijadiin ajang untuk latihan. Misalkan ibu naik motor, lampu merah, ijo. Alhamdulillah nggak ketemu merah, ijo. Gitu. Dah lewat lagi lampu merah, ijo. Alhamdulillah lewat lagi. Nah kalau udah bisa, coba ibu lihat. Sebut aja. Ada bajai warna kuning. Ada gak bajai warna kuning? Gak ada. Herannya nanti ada bajai warna kuning bekas kampanye partai Golkar. Ya ada. Bekas partai Golkar. Ayo. Nah jadi nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kadang teman-teman selalu mikir, komen, ngeluh. Ganti bisa gak? Jalanin, syukurin, nikmatin. Terus saja. Latihan yang paling gampang Pak Haji. Ya kalau Bapak dan Ibu sering jalan ya lampu merah.
Atau ibu pas bangun tidur, enak nih kalau hari ini makan gado-gado. Bener, ada aja yang ngajakin, bos yuk kita makan gado-gado Boplo. Yuk bos kita makan gado-gado Cikini di Jalan Ragunan Cikini. Oh gitu. Baru saya nawarin gado-gado, belum makan, udah ada yang kenyang. Dengar gak tadi? Padahal baru saya ngomongin gado-gado, gimana kalau pas lagi makan? Jadi maunya saya, bapak dan ibu latihan. Yuk, siapa yang mau nanya? Bebas. Mana mic-nya? Minjem mic-nya. Tuh, Pak, mic-nya kasih ke ayah. Yuk, nanya bebas. Mau nanya apa aja bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan nama saya Miharto dari Bumi Ayu. Alhamdulillah kita dapat bisa bersilaturahmi dengan anak yatim dan Bapak Haji pada malam hari ini. Tadi saya menyimak beberapa testimoni dari Bapak siapa ini dengan Ibu. Ya. Itu. Pertanyaan saya begini Pak Haji, kesimpulannya di testimoni dua orang tadi berarti kita punya hajat, berarti harus kita bayangkan Pak Haji ya, dan kita rasakan bahwa itu sudah ada ya dan tersedia begitu ya. Terima kasih Allah, terima kasih hutang saya di BRI yang 1,2 miliar sudah lunas. Terima kasih Allah. Padahal belum. Nanti di sana akan kebakaran jenggot. Oh, iya. Malaikat, Artinya, sini. Sini malaikat, kata Allah. Kenapa? Ini orang Banyumas utangnya udah lunas. Belum Allah. Loh kok dia bilang ucap terima kasih, terima kasih. Jangan malu-maluin saya. Ayo lunasin. Kalau bos dilunasin. Tapi tukerannya nyawa bos pendek. Amin. Jadi bos nanti utangnya dilunasin. Gantinya lawannya umur bos pendek. Begitu. Ya betul berarti Pak Haji ya. Kita harus bisa membayangkan seperti itu dulu Pak Haji ya. Kan ada tamu RDAY naik motor Kawasaki Ninja. Utangnya 50 juta. Pokoknya besok harus lunas Pak Haji. Besok Senin harus lunas. Datang hari Minggu. Keluar dari RDAY di Cikampek belok kanan motornya masuk mobil truk. Dan benar dibayar lunas sama pemilik truk. Tapi mukanya bonyok kena aspal. Ya. Terima kasih itu sangat luar biasa Pak Haji. Ya semoga karena rata-rata hajat kita itu semuanya itu 10 M. Bayangkan supaya 10 M itu bisa terkabul. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Pak Haji, kanan kiri ini sudah pada pegang centong ini. Kebetulan saya belum Pak Haji. Karena tadi saya lihat testimoninya Bapak ini ada centong sangat luar biasa nih. Saya belum punya centong Pak Haji. Tadi kasih. Ya, saya minta centong dan uang bibit kalau. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Ibu, Bapak yang mau nanya, mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan aku yang dari Indramayu yang kedua Pak Haji. Aku kan kemarin sama Pak Haji bilang, aku tuh punya anugerah. Di antaranya bisa mengobati orang. Waktu tanggal berapa ya di Jogja itu yang harus kata Pak Haji tuh paksain. Itu kan aku lagi lihat YouTube sambil tiduran. Tahu-tahu aku langsung iya ngebel ke Briling sampai Mbak Rina. Batu di mana sih Mbak? Kau udah nyampe? Aku di Indramayu. Naik apa katanya ke sini? Kereta. Nah itu yang kedua ke sini tanggal 5 sama Centong Travel. Aku juga bilang ke Pak Haji, Pak aku bisa ngobatin orang. Tapi kalau nggak salah ya, aku kalau dikasih uang sama orang itu, aku ikhlas bantu orang tuh ikhlas. Tapi orang itu ngasih uang ke aku, uang itu entah 100, entah 200, aku jajanin sakit perut Pak. Jadi kenapa gitu? Waktu di Jogja aku ngobatin orang, waktu di Grand Orchid. Bukan aku pamer, bukan. Tapi tangan aku tuh rasanya tuh pengen bergerak menolong orang. Kemarin juga
kesini tanggal 5 aku juga nolong orang. Ini nih ibu ini nih. Nggak sengaja waktu Mbak Rati live aku ketiduran Pak. Sendirian di situ. Nah si ibu bilang dia punya susuk katanya mau gitu. Aku bangun tidur ya Bu ya. Ucek begini bukunya ada nih di sini. Liatin katanya Bu. Jadi bukan aku mau pamer tapi hati aku tergerak kasihan gitu Pak. Aku tolongin sama aku nih si Mbah. Nah sekarang nih tadi Mbak Rati tahu kan? Aku mijit Mbak Nur yang sakit itu. Aku bilang ke Mbak Nur, "Bu, ini tolongin aku sakit," katanya. "Sakit apa?" "Ininya loh yang sakit." Aku bilang nyeletuknya, "Mainnya keterlaluan." Dia ngakak, Pak. Ya, ML-nya. ML-nya keterlaluan. Aku ngomong gitu. Iya. Makanya jangan keterlaluan. Beneran loh Bu, ininya pegangin. Enggak usah. Aku bilang, nanti aku pijit. Nah si Mbah ini juga ya Mbah ya, pusing kata dia. ML-nya juga keterlaluan. Bukan, kalau yang Mbah yang ini bukan. Dia pusing kepalanya aku pegang. Aduh bubu aku sakit katanya. Ngomong kayak gitu ya. Maaf tangan aku kadang panas kadang dingin. Tapi aku pakainya, ke Pak Haji juga aku bilang kan. Aku pakainya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad aja kayak gitu. Pakai air udah. Jadi kata Pak Haji, aku tuh suruh diterusin. Akunya ikhlas. Nggak pernah berharap apapun. Tapi kadang-kadang tuh pas Ida ke RDAY waktu di Jogja nolongin orang sama yang kemarin ini Simbah. Kaki aku tuh agak kram gitu. Maksudnya tuh buat sujud tuh. Tahajud kemarin tuh ya Mbak ya. Mbaknya mah sembuh. Tapi akunya itu. Dulu-dulu sebelum aku mengenal RDAY tenang-tenang aja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tuh bagaimana caranya, kan Ida sekarang udah mengenal ilmu Pak Haji nih, supaya netral gitu kayak dulu lagi. Oh sedekahnya mesti lebih gede, tolak bala. Kalau enggak penyakitnya orang yang disembuhin pindah ke Ida. Oh kayak gitu. Tapi Ida nggak pernah berharap dikasih upah sih sama Mbak juga enggak. Terima kasih aja udah bersyukur. Kayak gitu, ya Mbak ya? Tapi sedekahnya lo kurang banyak. Ya, Tambahin nanti ya. biar buat tolak Nah, bala. alhamdulillah. Terus bulan kemarin sama bulan sekarang aku gini loh, Pak Haji. Memberikan sodako untuk kakak sepupuku. Kakak sepupuku itu seperti orang terhipnotis. Pertanyaannya apa? Maksudnya berarti sodako itu kalau orang itu sepertinya sama orang itu manut aja disuruh apa suruh apa. Pas Ida kasih sodako dianya sadar 2 hari Pak. Kalau dia tuh udah seperti jadi tumbalnya orang gitu. Buat teken hutang di bank. Jadi pertanyaannya apa ke saya? Berarti kan pertanyaannya, satu anugerah yang itu harus bagaimana, tapi kan kata Pak Haji tadi udah ada jawabannya, berarti harus sodako. Ida juga sedang menjalankan sodako Pak. Tapi ya legowo itu dan terus belajar sama kayak Mbak Rati. Pokoknya gini Mbak, sedekah subuh tuh jangan sampai bolong. Karena sedekah subuh tuh kan ada ayatnya. Orang yang sedekah didoain sama malaikat tiap pagi. Betul. Tapi kalau orang nggak sedekah didoain juga sama malaikat tapi yang negatif. Nah Betul. tinggal sedekah subuhnya jangan bolong. Kedua, orang terkaya di Bandung yang punya PT Best Corporation, dia tuh hobinya kalau Jumat, setiap hari Jumat tuh potong kambing 2 ekor. Kaya raya gak? Baik coba lihat rumahnya, mobil sportnya berapa banyak tuh. Iya. Semuanya. Nah dia melakukan, nah kalau di RDAY di atas itu, potong sapi. Nah tinggal paksain aja sedekah potong sapi Jumat Barokah 1 juta dipaksain. Iya. Kan udah ada contohnya PT Best Corporation. RDAY kan udah ada contohnya. Jadi paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah hari Jumat Barokah potong sapi jangan bolong. Bedanya Best Corporation potong kambing, RDAY potong sapi. Itu aja. Siap, Pak. Saya dari kemarin bilang sama tamu saya. Saya kalau potong onta luar biasa ya. Tadi barusan Pak Haji saya mau jual onta saya dong sepasang. Ya. Saya baru ngomong kemarin, kita potong onta aja yuk, dagingnya dibagiin anak yatim ya. Saya baru ngomong gitu. Langsung tadi dikirimin dari Magelang. Ya kayak gitu Pak. Jadi ucapan adalah doa. Tapi kalau orang bilang, Pak Haji ucapan adalah doa. Iya, tapi orang yang baca Al-Quran. Jadi ucapannya manjur, tajam. Tapi kalau nggak baca Al-Quran,
ya nggak manjur lah. Iya. Bapak dan Ibu paksain. Baca Quran itu wajib. Walaupun memang nggak bisa, buka-buka aja. Gitu. Ya, Yuk, terima yang kasih. lain Bapak, Ibu. Yuk. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Saya menjalaninnya kan nggak sepakat sama suami gitu, saya jalanin. Jangan Bu, sendiri aja Bu. Oh iya. Kan nanti kan suami masuk surga, Ibu masuk neraka. Jadi kita beda coupling. Udah sendiri-sendiri aja, tenang aja sendiri. Sendiri aja. Ibu jalanin. Suami nggak mau nggak apa-apa, yang penting Ibu jalanin. Gitu. Nanti yang terkabul kan Ibu. Yo, Ibu, Bapak. Habis. Nah, mau saya gimana caranya Ibu paksain sedekah subuh jangan bolong. Cari anak yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam kandungan seperti Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Pak Haji numpang di RDA ada 127 anak yatim kurung. Numpang wifi-nya RDAY. Numpang. Kalau nggak percaya nanti Bapak dan Ibu lihat orang yang sedekah subuhnya. Ada nama-namanya tuh. Jenderal ini, menteri ini. Nah, sebut. Kedua, paksain hari Jumat barokah. Paksain harus sedekah. Kedua. Ketiga, yang gampang dulu apa sih? Mandi jam 00 pakai pandan. Saya nggak punya pandan Pak Haji, nyolong tetangga. Gitu. Nanti kan tinggal bilang. Kalau udah terkabul beliin pandan. Oke? Ren, promosi lo duduk sini Ren. Yuk. Promosi. Yuk. Mana ya? Yuk. Promosi. Promosi. Centong travel. Untuk sahabat-sahabat RDAY yang ingin ke RDAY bingung bareng siapa atau mau ketemu siapa, untuk di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bisa bareng Centong Travel yang start dari kota Jogja. Untuk keikutsertaan bisa japri admin di nomor 0812 3334 1849. Fasilitas yang akan didapatkan yaitu nanti bis yang full AC juga karaoke sepanjang perjalanan supaya selalu bisa bahagia, jadi biar hajat-hajatnya kabul. Selain itu bisa privat dan ketemu langsung dengan Pak Haji Dwi Susanto. Begitu Pak Haji. Sekali lagi yang mau ikut ke kandang ke RDAY lewat Centong Travel hubungi di HP nomor berapa? Bisa hubungi di HP 0812 3334 1849 dengan ongkos Rp700.000 sudah PP dari Jogja Bogor, kemudian dapat makan dan minum juga, yang pastinya bisa ikut undian berhadiah HP dengan syarat dan ketentuan berlaku Pak Haji. Oke. Nah, Kak, terima kasih dari Mbak Rina. Ini kebetulan saya dapat tamu saya yang udah kadaluarsa. Tahun berapa Bos? Pinjem mic-nya Bos. Nih pegang. Tahun berapa Bos datang ke RDAY Bos? 2007. 2007, tepuk tangan dong. 2007. 19 tahun yang lalu. Ini udah banyak Mega Cipayung Puncak. Kita 2 kali ngobrol ketemu. Saya bilang, "Bos, Pak Haji, pasti saya punya duit miliaran Pak Haji. Saya maunya ratusan miliar, bahkan triliunan." Saya bilang gitu. Tapi semua orang nggak ada yang percaya lihat wajahnya katanya. Tapi bener Bos, barusan pada saat Mbak Rati ngobrol, dia bisik-bisik di saya, "Pak Haji bener. Baru kita ketemu 2 kali,
Alhamdulillah saya lagi ngerjain project nilainya sekitar 800 ribu 850.000 dolar. Makanya dia tadi mau privat ke saya. Ya udah ntar abis ini saya bilang gitu. Nah Bapak dan Ibu mau denger gak? Nanti dapat uang denger. Nanti kita bisa ke Korea. Ya. Jadi waktu itu kita ngobrol di Hotel Mega Cipayung Puncak. Kita privat di Hotel Mega Cipayung Puncak. Makanya kadang saya suka ngajak teman-teman ngobrol ketemu di tempat-tempat yang mewah. Di Hotel Borobudur. Karena kita anggap bahwa ini nilai proyeknya senilai segitu. Di Plaza Indonesia. Yang memang tempat eksklusif. Mahal dikit nggak apa-apa. Kita cuman minum es teh tawar aja. Taruhlah 130.000. Tapi kan tempatnya di situ. Ya misalkan kita di Dharma Wangsa. Teras Dharma Wangsa. Kita ngobrol. Minum doang es teh manis aja. 45.000 es teh manis doang. Tapi kan nggak apa-apa. Ini tempat mewah. Atau Hotel Dharma Wangsa. Atau Hotel Borobudur. Kita makan sop buntut. Nggak apa-apa berapa. Tapi kan nilai yang kita mau panggil gali emang angkanya gede. Ini jangan-jangan Bapak dan Ibu takut duluan. Ngobrol diajak di Pasar Impres. Aduh. Pasar Impres. Kok di Pasar Impres? Nilainya udah nggak meyakinkan lah. Makanya orang-orang kadang Pak Haji kenapa sih mesti ngobrolnya di Hotel Borobudur? Kenapa sih ngobrolnya di Plaza Indonesia, di restoran La Moda? Nggak apa-apa, cuman kita duduk aja. Tapi kan nilainya, nah waktu itu kita ngobrol di Hotel Mega Cipayung Puncak. Barusan bisik-bisik. Nilainya berapa sih bos proyeknya? Biar gue semangat. 850.000 US dollar. Betul? Bukan 850 triliun. 850 triliun. Coba bayangin bos. Dan ini yang bicara usianya udah 71 tahun. 71 tahun. Coba. Ini kan ibu-ibu udah lebih kadaluarsa dari ini kan. Masa yang diomongin 10 miliar aja gak naik-naik. Ya aduh. Ini umurnya udah 71. 71. Dan banyak banget yang udah terkabul dari. Kalau nggak terkabul nggak mungkin mau datang lagi sampai tahun 2026. Dari 2007. Nggak mungkin. Kan 2007. Kan udah 2026. Kalau nggak terkabul nggak mungkin dia balik lagi. Nah maksud saya. Coba Bapak dan Ibu harus lebih pede dari Pak Roni. Pak Roni usianya 71. Yang mau dibicarakan nih privat. Nilainya 851 triliun. Coba bos. Bisa, harus bisa. Jangan Bapak dan Ibu. Bisa gaya Pak Haji usia saya udah segini. Lah ini lebih kadaluarsa lagi. 71. Jadi saya mau Bapak dan Ibu di usia 50 ke atas. Saya nggak mau Bapak dan Ibu kerja keras. Tapi duitnya yang kerja keras ngejar-ngejar ibu. Saya nggak mau ibu kerja keras ngejar-ngejar duit. Tapi dibalik mindsetnya. Duit yang kerja keras ngejar-ngejar ibu dan bapak. Bisa? Pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Pasti bisa. Bapak dan ibu jangan sampai takut. Karena kita punya guru Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Yang ke-8. Coba usianya udah berapa coba? Hah? Iya, bisa jadi presiden. Walaupun dia tahun 98 titik-titik. Tahun 2004 titik-titik. Gak usah disebutin dah. 2007 titik-titik. Ikut lagi pemilu lagi titik-titik, titik-titik, titik-titik. Sekarang baru ceng. Oh. Ya kan? Iya, Bapak dan Ibu kan
kondisinya lebih bagus daripada Bapak Presiden sekarang. Mana? Bapak Presiden ambil jadi presiden. Iya. Jadi ibu jangan, Pak Haji bisa gak? Nggak boleh ngomong begitu. Pasti bisa. Pasti bisa. Kan Bapak dan Ibu baru usianya 50, kadang ada yang baru 60. Itu Pak Presiden udah 70 titik-titik, ini 71. Pasti bisa, yang penting ke Allahnya konsisten. Kita kadang nggak konsisten. Kalau lagi maunya baru ke Allah, baru lagi kalau ada maunya. Kalau lagi ingat. Janganlah, harus bisa. Pak Haji enaknya diawali dengan apa sih Pak Haji biar hajat saya yang ekstrim-ekstrim terkabul? Sedekah subuh dulu, jangan bolong. Karena sedekah itu tolak bala. Sedekah tuh artinya tolak bala. Yang tadinya kita mau dapat ada aja penghalangnya. Ada jin, ada titik-titik. Nah itu kita terobos dengan sedekah subuh. Jadi sedekah subuh jangan bolong. Cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu kan anak yatim kurung. Data, jalanin, syukurin, nikmatin itu wajib. Mikir, komen, ngeluh nggak boleh. Mikir, komen, ngeluh nggak boleh. Mikir nggak boleh. Harus berbuat. Nyimak, praktek, terkabul. Jadi 3, nyimak, praktek, terkabul. Nyimak dulu, setelah itu baru dipraktekin, setelah itu terkabul. Ini kan enggak. Nanya. Udah nggak dipraktekin. Akhirnya terkabulnya kan masih berapa kali langkah tuh? 2 kali, jauh. Udahlah nyimak aja, gue nyimak. Karena yang dapat dapur MBG 3, sekarang dapat dapur MBG lagi 20, totalnya kan 23 dapat dapur MBG-nya nih. Kan dia nyimak aja, belum privat, baru privat kemarin. Ucap syukur. Coba bayangin 1 MBG berapa untungnya? Bicara untung loh, jangan bicara rugi. Kok gitu? Lah kan udah jelas ada anggarannya, ada dibayar. Yang makan ada, duitnya ada, tinggal masak doang. Karyawannya ada. Bisa ngerekrut. Berapa sih Pak Haji 1 MBG karyawannya? 50. 51 karyawannya 50. Bersih 125 juta tuh per dapur. Per dapur kan lumayan. Nah maunya saya, ibu juga. Pak Haji kan saya nggak bisa masak. Ya nggak harus MBG lah Bu, Pak. Apa aja lah. Ibu, Bapak ingat Maryam. Bukan Siti Maryam. Tapi Maryam. Keponakannya Nabi Zakaria. Maryam, namanya Maryam. Bukan Siti Maryam. Kalau Siti Maryam hobinya senam. Hobinya senam kalau Siti Maryam. Ini Maryam. Maryam hobinya tahajud. Duduk di singgah sana. Di mihrabnya hanya baca Quran dan tahajud. Baca Quran dan tahajud. Baca Quran dan tahajud. Pintunya dikunci rumahnya sama pamannya namanya Nabi Zakaria. Tapi semuanya dipenuhin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba Bapak dan Ibu seperti Maryam. Seperti Maryam. Duduk di singgasana hanya jalanin berbuat. Karena usia Bapak dan Ibu kan udah di atas 50. Di atas 40. Udahlah, kan kita kemarin udah capek bekerja, udah cukup. Tapi nilainya mana? Belum ekstrim. Nah, sekarang kita ganti. Ibadahnya ekstrim. Minimal sifat 18 nggak boleh ada. Bisa gak nih Bapak dan Ibu dilangin sifat 18? Bisa. Ada yang sulit? Mikirlah, tapi pelan-pelan nanti bisa. Komen, nah nanti pelan-pelan. Ngeluh, nggak boleh. Iya nggak boleh. Nah, sebelum ulang ingat pesan saya. Buat ibu-ibu wajib celana dalam dibalik. BH-nya dibalik.
Ya. Ya, kalau ibu mau lebih awet muda, walaupun usia ibu 50 tahun, 40 tahun, seperti usia 17 tahun, atau seperti usia 12 tahun, jangan pakai BH. Nanti seperti gadis usia 10 tahun. Karena gadis usia 10 tahun kan gak ada yang pakai BH kan? Ah? Betul juga kan? Iya, sekarang ibu usia udah 40. Ada usianya udah 50, bahkan ada yang 60. Saya mau kayak anak-anak usia 10 tahun Pak Haji, jangan pakai BH. Langsung netek. Ya, nanti di bus minta duduk paling belakang. Selimut. Ah? Kayak yang single parent, nggak pakai BH, neneknya diawet-awetin. Nah, maksud saya Bu, coba celana dalam dibalik kita bikin wajib. BH dibalik wajib. Karena orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, ada aja tiap hari uang masuk. Ada aja tiap hari uang dipegang. Ada aja. Heran ini, kok ada aja ya. Ini udah mau habis, ada lagi. Walaupun kecil, tapi disyukurin. Wah, ini luar biasa nih ilmu RDI. Iya, ini kan ilmu nenek saya, kakek saya, ilmu kearifan lokal. Jadi celana dalam wajib dibalik. Kaos kutang dibalik kalau bapak, kalau ibu BH-nya wajib dibalik. Pak Haji, kalau saya pakai BH dibalik ngancinginnya susah. Ibu ke RDI ada tugasnya ngancingin BH. Ya. Ya, jadi kalau udah dikancingin ibu boleh pulang lagi. Ibu kalau bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum enggak? Hah? Apa? Senyum-senyum ketawa sendiri ya. Senyum-senyum ketawa sendiri. Iya, saya mau buktiin sama ibu dan bapak. Coba paksain pakai celana dalamnya wajib dibalik. Nanti rezeki ada aja. Nanti anak juga gitu kalau masih sekolah, cucu juga gitu. Biar ranking, biar prestasi, biar nggak dibully sama temennya. Manjur gak? Manjur. Kalau pengacara Pak Haji wajib celana dalam dibalik. Kalau laki-laki kalau perempuan biar dibalik. Biar apa? Kalau dia fight di persidangan pasti menang. Lawyer pasti menang. Walaupun dia lawan yang udah internasional pasti menang. Itu dasarnya celana dalam dibalik. Bapak dan ibu punya suami kerja di lapangan. Biar aman, biar nggak ada. Pakai dibalik. Tapi pakai aja, jangan pakai biar udah pakai aja, udah kayak biasa aja udah. Manjur. Nah, kalau bapak dan ibu memang nggak bisa, Pak Haji ini celana dalam saya kebalik apa enggak sih? Bapak dan ibu bisa foto celana dalamnya langsung kirim ke AI. Hah? Ke AI. Karena kalau admin takutnya jawabnya lama. AI cepat. AI, ini udah dibalik belum nih? Nah, dia langsung jawab. Menurut ilmu RDI kata AI gitu. Soalnya AI kerjasama sama kita. Endorse. Oke? Pokoknya paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah setiap hari Jumat nilainya 10 kali lipat dari sedekah subuh. Celana dalam wajib, nggak boleh enggak. Harus dibalik, BH harus dibalik. Sedekah sekarang nih Pak, kalau Bapak sekolah nilai tertinggi nilai 100 apa 50? 100. Nah, sedekahnya mesti yang tertinggi biar Bapak dapatnya yang tertinggi dari Allah. Pak Haji saya nggak ada. Pasti ada, belum apa-apa dong ngomong nggak ada. Nanti bener pasti ada. Nih Pak, maaf ya. Tahun 2000 saya berangkat haji tahun 2000. Nyampe di bandara kita dapat makanan namanya yang udah pernah berangkat haji pasti ingat dapatnya nasi, ayam dipotong seekor jadi 4 sama acar. Kalau kita nggak nafsu kok nggak enak ya. Selama haji seminggu, apa selama haji 2 minggu atau selama haji 41 hari pasti nggak bakal makan itu. Jajan mulu, akhirnya duit sangunya habis. Tapi kalau Bapak makan enak.
Enak, enak, enak. Selama 41 hari kalau reguler enak aja. Jadi ucapan yang pertama itu yang sangat sakral. Jadi Bapak kalau Ibu kalau bisa jangan ngucap negatif. Sekecil apapun nggak boleh. Sandal sempit bilang longgar, longgar, longgar. Akhirnya kan nanti kakinya melar sendiri. Bulan. Jadi sambil ML bilang bulan. Nanti kan sama istri ditabok. Terkabul papa. Oh iya terkabul. Itu. Jadi ucapan adalah doa. Bisa gak Bapak dan Ibu nanti pulang dari RDAY, nanti keluar dari sini. Isinya cuman ngomongnya yang positif aja. Mau ngomong negatif tabok. Tadi ngomong apa saya ya? Supaya nanti gak diulangin lagi. Ngomong lagi negatif. Tabok sendiri. Kalau yang lebih manjur ya ditabok sama admin. Sama teman sebelah. Jadi nggak boleh ngomong negatif. Karena orang ngomong negatif hajatnya mundur 1000 langkah. Tapi kalau ngomongnya positif majunya 1. Ngomong positif majunya 1 makin cepat terkabul tuh 1. Tapi kalau ngomong negatif mundurnya 1000. Jadi kalau mau terkabul ya mesti 1000 positif. Jangan dong. Salah satu apa sih Pak Haji ngomong negatif? Apa aja yang menurut Ibu jelek nggak boleh ucap. Nggak boleh. Kalau didoain orang, bisa maju 10 minimal atau 100 tuh. Gimana caranya Pak Haji biar gue didoain? Ibu bisa gak mulai pulang dari RDAY kalau belanja sayuran kembaliannya jangan diambil. Ini kan ibu-ibu enggak. Kembali 2000 minta bumbu masak. Aduh. Miwon. Janganlah. Udah buat Ayu aja. Udah buat jenengan Mbak. Matur mbah nun gitu, matur mbah nun kalau doakan gini-gini. Padahal cuma 2000. Sementara hajat kita 10 miliar. Tuh. Terus Bapak dan Ibu saya mau jadi orang kaya harus latihan. Orang juara badminton latihan nggak? Latihan. Nah jadi orang kaya mesti latihan. Latihannya apa? Paksain pulang dari RDAY nggak boleh ngisi bensin Pertalite. Harus Pertamax turbo terus. Karena anggap aja Bapak dan Ibu kendaraannya kayak saya. Alphard, Velfire. Ini enggak. Pertalite antri lagi. Aduh. Hah? Barcode lagi. Aduh, barcode. Subsidi. Janganlah. Latihan tinggalin. Coba Bapak dan Ibu lihat. Bapak dan Ibu pernah masuk Indomaret, Alfamaret? Bisa gak ditawar? Hah? Ambil, bayar. Itu namanya udah latihan orang kaya. Coba kalau Ibu dan Bapak belanja tempat lain ditawar. Tukang sayuran ditawar. Kasihan. Ya jangan. Terus kembaliannya jangan diambil. Ya, jadi kembalinya berapa sih? Oh, 2000. Nggih, buat jenengan mawon, Mbak. Dia kan ngucap matur mbah nun, sampai begini-begini. Padahal cuma 2000. Hajat kita 10 miliar. Gitu. Kedua, Bapak dan Ibu lagi nyidam-nyidamnya Bapak dan Ibu mau makan lupis. Pas dagang ke tukang lupis, pas baru habis diborong. Bisa gak nggak latihan gerutu? Alhamdulillah. Pasti nanti saya cair 10 miliar. Seperti orang yang supir Grab. Dia sehari 3 kali di cancel. Pas mau dijemput, cancel. Apa yang dia lakukan? Alhamdulillah saya dirapel sama Allah dirapel. Bener. Dia dapat orderan yang paling jauh. Dari Tangerang dia mesti nganterin ke Bogor. 175.000 naik motor. Coba bayangin. Dirapel. Padahal dia tadinya harusnya nganterinnya cuma 10.000. 15.000.
Sini Pik. Sini, ini namanya Topik. Ya, tepuk tangan dong untuk Om Topik. Pinjem mic, testimoni Pik. Apa aja hajatnya yang Topik udah terkabul. Coba, tepuk tangan dulu dong untuk Topik. Ya Pik, Riado di sini udah berapa tahun Pik? 10 tahun. 10 tahun. Namanya Topik udah 10 tahun. Tahun berapa Pik dulu Riado awal-awal datang? 2016. 2016. Awalnya bisa Riado, kenapa Pik? Awalnya bisa Riado, kenapa Pik? Dari 2016 ya. Ya, awalnya bisa Riado ke sini, awalnya kenapa Pik? Kok lo mau Riado ke RDAY? Padahal kan jauh dari Jawa Timur Iya. ke sini. Waktu itu saya ada masalah. Masalahnya apa Pik? Masalahnya mau digugat cerai istri. Apa? Digugat cerai istri. Oh digugat aja. Jadi cocok gak kalau digugat muka kayak gini? Terus saya ketemu teman saya yang jadi proyek ini ya. Ya, si Komar. Komar namanya. Yang Temen sedekah mobil carry. Carry AG itu. Carry AG. Saya cerita ke teman saya, terus ayo ke Bogor, nanti ketemu Pak Haji Dwi Susanto. Saya ikut. Akhirnya saya ke Bogor. Terus saya ketemu Pak Haji tuh, masih di sana ya, ruangan sana. Pak Haji, ini ada masalah gitu. Maksudnya apa? Masalahnya saya mau juga cerai gitu. Udah kamu di sini seminggu, kamu nanti tahajud di atas, waktu itu di atas ya. Terus bangun jam 00, mandi dulu, habis itu ijab di atas. Terus selama 3 minggu, saya ijabin terus tuh ke anak yatim. Setelah 3 minggu itu, akhirnya nggak jadi digugat cerai. Istri ngebel baik-baik. Waktu itu coba bilang, nanti gugatan cerai dikirim ke RDAY. Siap, saya kirim ini alamatnya. Saya kirim, saya tetap ini alamat RDAY. Kalau mau gugat, kirim ke RDAY. Tapi setelah minggu diijab sama anak yatim, alhamdulillah nggak jadi cerai. Terus baik tuh, ada komunikasi, ada pembicaraan. Alhamdulillah sampai sekarang baik. Tepuk tangan dulu dong. Apalagi Pik hajat yang udah pernah terkabul Pik di RDAY, meraktekin RDAY Pik. Terus yang baru-baru ini ya, setahun lah, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu saya bagian masak di dapur. Dapur besar lah, dapur pusat. Nah saya bagian nyuci beras sama nanak nasi. Setiap nanak nasi, setiap saya nyuci beras, itu saya sambil berdoa, ya Allah, apa yang saya kerjakan ini dengan nyuci beras, dan saya menanak nasi, setiap butirnya itu mendoakan saya punya hajat ya Allah. Hajat saya pertama, anak saya diterima di UGM. Kedua, keponakan saya diterima di Mitra PLN Jawa Bali. Ketiga, istri saya diterima di PTKK. Alhamdulillah 3-3-nya terkabul semua ini. Meraktekin gimana Pik? Kalau ngucapin doa, kalau pas di pekerjaan kamu sehari-hari apa? Ngomongnya gimana Pik? Kan sambil nyuci beras nih. Nyuci beras kan kita sekali masak itu 25 kilo sampai 30 kilo. Terus sambil nyuci beras gini, ya Allah, saya nyuci beras. Beras ini untuk makan anak yatim ya. Saya punya hajat, semoga beras ini ikut mendoakan, ya Allah. Karena saya punya hajat, saya ucapin tuh. Pertama, anak saya diterima di UGM. Kedua, keponakan saya, anaknya adik saya ya, diterima di Mitra PLN. Terus ketiga, istri saya diterima P3K ya, karena di honorer waktu itu. Alhamdulillah, itu clear semua, terkabul semua. Terus ini keajaiban semua ini. Ketika keponakan saya daftar itu, terus ngelamar 1 minggu ini, saya disuruh datang ke kantornya nih di Purwokerto. Terus saya di situ suruh nunggu bosnya itu, katanya nunggu bos bentar Mas, ya saya tunggu sampai jam 7 bosnya datang. Ini keajaiban yang terjadi ya. Ini ngomong Banyumas ya, Pik kok lagi kamu lagi ngapain? Lah ini keponakan saya yang kemarin daftar lewat online. Oh keponakan kamu? Iya. Akhirnya kita pelukan. Itu teman kecil saya ternyata, teman di Purwokerto. Keajaiban kan, 25 tahun gak ketemu jadi bos. Terus saya pelukan, udah ngobrol. Udah cuman akhirnya suruh ngobrol di ruangan kantor dia, cuman ditanya, keponakanmu tamatan apa? Teknik elektro, bisa nyupir, bisa, komputer bisa.
besok langsung masuk ya. Alhamdulillah. Itu keajaiban ya. Itu jam 7 pagi. Jam 1 siang mau berangkat kerja ya. Itu anak ya saya alhamdulillah diterima di UGM. Jurusan akuntansi advokasi. Itu 1 hari itu. Terus 1 bulan kemudian istri saya diterima di PTKK. Alhamdulillah semuanya clear, terkabul. Alhamdulillah di sini ya di RDIA gitu. Ya. Pik, ajarin Pik tamu RDIA biar hajatnya terkabul. Nggak boleh apa Pik, harus pakai ilmu bodoh amat. Nah, ajarin Pik. Ini penting nih, ilmu bodoh amat ya. Ilmu bodoh amat itu ilmu gini. Saya sering ngomong, coba kalau punya hajat itu harus tutup mata, tutup telinga, tutup hati ya. Tutup mata artinya apa yang kita lihat ke orang lain, hal yang tidak kita suka, jangan dikomen gitu. Tolong nih jangan dikomen. Lebih baik mulutnya diam aja gitu loh, nggak usah dikomen. Apapun yang nggak suka, apapun yang tidak disuka, apa yang tidak disuka jangan dikomen. Terus yang telinga, ini ya kalau mendengar apapun itu, tolong kalau bisa keluar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan atau jangan pernah dimasukkan ucapan orang lain, bodoh amat gitu. Orang mau ngomong apa, itu terserah lah, bodoh amat gitu loh. Nggak ada pengaruhnya di gue. Aku lagi punya hajat, apapun orang mau ngomong apa, nggak usah dimasukkan di hati. Tutup hati, akhirnya kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh seudon, nggak boleh benci. Selama hati kita, selama kita bisa melaksanakan itu, kita nggak komen, melihat apapun kita nggak komen, terus telinga kita mendengar apapun kita bodoh amat ya. Orang mau ngomong apa, terserah lah. Nggak ada pengaruhnya di gua misalnya, nggak pengaruhnya di aku gitu loh. Itu penting banget. Jadi kita jadi nggak pernah sakit hati. Terus ketika sudah tidak ada kebencian di hati, tidak ada rasa dengki iri, pasti saya pastikan terkabul semua doanya. Tepuk tangan dong. Wow. Bodoh amat itu penting. Bodoh amat. Jadi kita nggak usah terpengaruh omongan orang lain, ucapan orang lain yang bikin kita sakit hati. Bodoh amat lalu mau ngapa, yang penting saya punya hajat, saya tetap akan fokus ke hajat saya. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu coba nanti pulang dari sini bisa gak praktekin ilmu bodoh amat? Ya, bodoh amat. Ya, bodoh amat. Memang kelihatannya cuek, tapi jangan ngomong begitunya bodoh amat ke muka orangnya. Di dalam hati aja. Kadang kan teman-teman ada temen ngobrolnya ngomong gitu terus kita bodoh amat. Nggak boleh. Itu namanya mancing jengkel orang. Tersinggung. Janganlah. Iya, dalam hati kita bodoh amat. Iya, bodoh amat. Gitu, soalnya cepet bener. Coba Pik, ini agak belon sedikit. Jabarin sedikit aja Pik, contohnya Pik. Sedikit aja Pik, sedikit aja. Contoh. Artinya kalau ya kita diulang-ulang gitu ya. Ada orang ngomongin apa gitu ya. Atau menghina apa. Atau ngerasain apa gitu. Coba kita untuk tidak ikut kepo gitu. Tidak ikut langsung. Yaitu ujiannya itu memang berat. Ujiannya memang ketika kita kepenginnya itu ngobrol. Akhirnya kalau sudah ngobrol ngerasani gitu kan. Kalau bisa itu ya lebih baik diam. Kalau mau membicarakan apa lebih baik menghindar itu. Menghindar. Saya nggak ingin ngomong apa-apa karena ini saya lagi punya hajat. Tapi itu di hati yang nggak usah diomongin ke depan orangnya. Ya kan? Kalau ada orang mau nyoba untuk memancing-mancing yang bikin kita kepo, bikin kita nanti ngerumpi, itu di hati udahlah saya nggak, kalau bisa menghindar itu, tapi dengan cara baik ya, dengan cara baik. Terus maaf ini saya ada kerjaan apa saya mau belanja gitu. Usahakan untuk menghindar dari hal-hal yang Allah tidak suka gitu. Ngerumpi kan Allah nggak suka, ngerumpi, ya kan, kepo, komen gitu loh. Karena kita punya keinginan, punya hajat, gitu loh. Jadi istilahnya ya harus ilmu dia itu harus ilmu-ilmu yang kayak kepo, marah, cemas, galok, mancing jengkelan, itu memang harus bisa dipegang. Kalau bisa megang 18 sifat yang sering kita ajaran sama Pak Haji Dwi itu, insya Allah lah, saya yakin banget pasti terkabul.
Coba Bapak dan Ibu ada gak satu pertanyaan atau dua pertanyaan? Yuk, Bapak satu, Ibu satu, atau Ibu dua, Bapak satu, atau satu-satu. Ada gak yang mau nanya? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Hmm. Saya ingin tanya lagi ini Pak Haji udah Boleh. dari kemarin berapa kali ke sini mau nanya lupa-lupa. Ini saya gatal di jidat ini kok nggak sembuh-sembuh ya Pak Haji. Padahal udah ke dokter spesialis. Oh gampang, Ibu colek alat kelamin Ibu, taruh di jidat, nanti sembuh. Colek alat kelamin Ibu yang agak dalam dikit ya. Oh ya. Gak boleh di luar. Berarti Ibu kurang dalam. Kemarin udah tapi kurang dalam waktu itu. Kurang dalam. Agak dalam dikit. Kalau Ibu nggak bisa nanti dituntun sama Topik. Agak dalam. Tapi waktu itu sempat Pak Haji kan pernah diajarin itu yang air asinan itu dimasukkan ke dalam muk itu muk cangkir gitu ya. Terus kita colekin, dimasukin ke situ, kita bacain kalau ada sesuatu yang buruk atau yang nggak baik di diri kita supaya keluar dengan atas inisiatif sendiri itu udah sembuh halus Pak Haji. Tapi kambuh lagi. Yang paling nggak kambuh itu Bu, colek alat kelamin. Itu manjur banget. Kalau Ibu memang nggak bisa colek, bisa minta tolong admin kita. Bisa. Iya, terima kasih. Ya. Yuk Bapak, Ibu, ayo boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Saya mau tanya lagi Pak. Yuk. Saya itu sakit boyok sama sakit ginjal. Ginjal saya kan bengkak. Sudah di USG, pembengkakan ginjal sama ke saluran pipis, ke saluran kencing saya itu infeksi. Jadi ginjal sudah infeksi, saluran. Pakai itu Bu, kelapa hijau direbus. Oh itu. Kelapa hijau direbus, nanti air rebusan kelapa hijaunya diminum. Oh. Manjur, sembuh banget. Kelapa hijau agak mahal sih, 10.000 apa 15.000 gitu. Nggak, sama kulitnya direbus. Sama kulitnya. Nah nanti udah panas diangkat baru dikupas, diminum. Sama mau tanya masalah apa itu mandi pandan itu loh Pak. Apa? Mandi pakai air pandan itu loh. Mandi Kenapa? Pandan itu saya pernah praktekin, tapi saya itu masih sanksi saya itu Pak direbus apa utuhan masih. Kalau direbus jadinya bubur kacang hijau. Oh. Nggak direbus. 9 lembar. Nanti kalau udah buat mandi simpen di kulkas. Besok kalau mau mandi ambil lagi dari kulkas. Jadi awet, bisa setahun nggak beli geli pandan. Habis mandi, pandannya diambil lagi simpen di kulkas. Kan adem tuh, beku kan, adem ya, dingin. Nanti kalau mau mandi ambil lagi, taruh lagi di air. Itu digituin aja bisa setahun bahkan 2 tahun. Tapi kalau nggak begitu coklat. Kan nggak diganti gitu Pak. Hah? Apa nggak boleh diganti gitu loh? Kalau di coklat harus diganti, kalau nggak ntar busuk. Soalnya tempat saya kan banyak pandan itu, jadi saya tiap hari ganti terus. Boleh. Tiap habis boleh. mandi saya buang. Boleh. Tiap hari dibuang ganti boleh. Yang pandannya banyak. Tapi kan banyak kan orang nggak punya pandan. Gimana caranya biar awet? Disimpan di kulkas. Nanti besok kita mandi lagi, ambil lagi dari kulkas kan masih dingin. Taruh lagi buat mandi lagi. Orang yang mandi pandan saldonya nggak habis-habis. Ada aja uang masuk. Orang ngasih duit, nyangonin ini itu. Bisa? Yuk Bapak. Ibu. Ayo Bos. Pak Haji, insya Allah saya mohon dibantu hari Senin. Ya. Mungkin ada transaksi pencairan ruko saya 2 miliar. Ya. Nah laku mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan. Ya. Pasti. Ya pasti Pak. Ya. Terus yang kedua, saya dapat uang bibit ada yang kasih. Ya. Itu 50.000 Pak Haji. Ya. Pas masih di Makassar kemarin itu. Kok tiba-tiba ya uang bibit itu kok ngedatangin uang dolar sama uangan Vietnam Pak Haji. Nah cuma cara penggunanya saya belum tahu betul uang bibit ini. Uang bibit buat manggil, ibarat burung merpati buat kelepekan. Ya tapi saya cuma hanya aja Pak Haji. Saya taruh di dompet. Nah tapi katanya kalau uang kata istri saya jangan dilipat. Yang penting taruh dompet lurus aja. Iya.
Nah itu baru Betul. 50.000 yang saya dapat. Kalau bisa Bapak pakai uang bibit, uang tertinggi. Kalau memang rupiah 100 ribuan. Ah itu belum saya. Nah, Belum ada Pak Haji saya. kalau misalkan dolar yang 100-an, kalau yang real yang 1000-an. Nih, yang paling tertinggi nanti buat manggil. Ah, dicentongin. Ganteng, ini kan ganteng. Kalau ini kan cantik. Datang ya, ajak temen-temennya ya. Nah gitu. Ngomong apa aja. Tapi kalau bisa ngomongnya jangan di luar, jangan di teres, jangan di lampu merah, di kamar. Kalau uang masuk ke dalam, kalau nyembuhin penyakit keluar. Kalau masukin dalam. Kira-kira ibu pernah ML sama suami kalau masukin di luar apa di dalam? Di dalam. Kalau dicabut geli. Papa geli. Papa geli. Tekan apa mentok. Pokoknya ujung-ujungnya yang diomong itu lagi. Karena itu yang paling manjur. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu harus senang. Karena kalau senang rezeki datang. Saya nggak mau Bapak dan Ibu sedih. Karena kalau sedih rezeki pergi. Harus senang. Gimana caranya senang? Oke? Nah hari ini di masjid udah persiapan untuk baca ijab. Hajatin dalam hati apa ijabnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Nggak pakai salaman. Boleh siap ke masjid. Wassalamualaikum.